Halo, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Fetunarti. Saya dari kelas 4 BKIB dengan nomor NIM 1915200064. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen modern. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah teori manajemen modern. Ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembangnya pada tahun 1800 dengan aliran pertama yaitu aliran teori klasik, dan muncul berbagai pandangan tokoh menimbulkan ketidakpuasan dengan teori klasik ini. Akhirnya muncul teori kedua yaitu teori aliran neoklasik. Dan seiring perkembangan juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah kembali aliran teori manajemen modern. Nah, teori manajemen modern ini merupakan penyempurnaan dari teori klasik dan neoklasik. Dan yang terakhir itu adalah teori manajemen modern, di mana teori manajemen modern ini disempurnakan kembali dari teori-teori sebelumnya. Nah, teori manajemen modern juga mempunyai kelemahan karena kurangnya memperhatikan hubungan manusia. Oleh karena itu, sangat cocok digunakan untuk bidang perencanaan dan pengendalian, tetapi tidak dapat menjawab masalah-masalah sosial individu seperti motivasi, organisasi, dan kepegawaian. Nah, pada perkembangan peradaban manusia, ilmu terbagi dalam 3 kelompok yang besar, yaitu yang pertama ilmu eksakta, yang kedua itu ilmu sosial, yang ketiga itu ilmu humaniora. Nah, yang pertama, ilmu eksakta itu apa sih? Yaitu ilmu yang mempelajari setiap atau seluruh gejala, bentuk, dan eksistensinya yang erat hubungannya dengan alam dan isinya secara universal, mempunyai sifat yang pasti, serta tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu. Nah, yang kedua yaitu ilmu sosial atau ilmu non-eksakta, yaitu ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksistensinya dalam hubungan setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Contohnya, ekonomi, psikologi, hukum, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada hubungan humaniora. Dan yang ketiga adalah ada ilmu humaniora. Nah, apa sih yang ketiga ini? Yang ketiga ini yaitu kumpulan pengetahuan yang erat hubungannya dengan seni, misalnya seni tari, lukis, sastra, suara, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas pengertian manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempelajari dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Teori-teori ini pertama kali dirintis oleh Robert Owen, Adam Smith, Charles Babbage, dan Max Weber. Nah, manajemen modern ini dalam perkembangannya dibagi menjadi dua. Pertama, aliran manajemen modern dalam perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu pertama aliran hubungan manusiawi atau perilaku organisasi, dan yang kedua itu berdasarkan pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Nah, ada beberapa pengertian manajemen menurut ahli. Yang pertama itu Thomas H. Nelson. Thomas N. Nelson ini mengatakan manajemen itu adalah ilmu dan seni memudahkan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan harga yang menguntungkan. Nah, yang kedua ini menurut James A. F. Stoner. Nah, menurut James ini proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya atau usaha-usaha anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di teori manajemen ini ada juga pendekatan-pendekatan nih. Kita bahas ya, pendekatan manajemen itu yang pertama adalah pendekatan proses. Apa sih pendekatan proses itu? Pendekatan proses dalam manajemen juga disebut pendekatan fungsional, operasional, universal, tradisional, atau klasik. Nah, para pencetus pendekatan ini bermaksud untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi manajemen dan kemudian menetapkan prinsip-prinsip dasar organisasi dan manajemen.
Nah, yang kedua ada pendekatan keperilakuan. Apa sih pendekatan keperilakuan? Kita bahas ya. Pendekatan keperilakuan muncul karena terhadap pendekatan klasik. Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan hubungan manusiawi. Karena pendekatan ini hubungannya erat dengan hubungan manusiawi, maka pendekatan ini mengemukakan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi, produksi, dan keharmonisan kerja karena mengabaikan faktor perilaku masing-masing individu yang berbeda-beda dalam organisasi. Pendekatan keperilakuan menekankan pentingnya kooperasi dan moral karyawan. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sering dinyatakan dengan istilah manajemen science atau operation research. Pendekatan ini terutama memandang manajemen dan perspektif model-model matematis dan proses-proses kuantitatif. Menurut pendekatan kuantitatif, masalah-masalah manajemen dapat dirumuskan dan dijabarkan dalam berbagai bentuk model-model matematis dan kemudian dianalisa serta dipecahkan dengan menggunakan berbagai teknik atau metode kuantitatif untuk memperoleh hasil optimum. Pendekatan ini menganalisa masalah manajemen secara logik dan mengembangkan berbagai alternatif keputusan pemecahannya. Yang keempat itu ada pendekatan sistem. Apa sih pendekatan sistem itu? Nah, pendekatan sistem itu merupakan pendekatan yang ditetapkan paling akhir dan dapat dipahami dengan sudut pandang teori sistem umum atau analisis sistem. Pendekatan sistem terutama menekankan saling ketergantungan dan keterkaitan bagian-bagian organisasi sebagai keseluruhan. Nah, pendekatan ini memberikan kepada manajemen secara memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian lingkungan eksternal yang luas. Nah, yang kelima itu ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional muncul karena ketidakpuasan atas tanggapan keuniversalan dan kebutuhan memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam teori dan praktek manajemen. Adapun kelebihan teori manajemen modern yaitu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh, lebih dinamis, lebih banyak variabel yang dipertimbangkan, dan terakhir perpaduan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya. Nah, kekurangan teori manajemen modern ini yaitu sulit dipahami karena masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial SDM. Adapun beberapa manfaat atau tujuan menurut para ahli, yaitu yang pertama, DRS Haji Melayu, dia berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua itu menurut E.V. Alberts, yaitu koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keseluruhan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.